Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita pelajari kali ini mengenai sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Penampakan alam di Indonesia terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan kegiatan penduduk dan sumber daya alam yang ada. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan juga perkebunan. Tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam di lingkungan yang sesuai, sehingga segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan manusia bisa disebut dengan sumber daya alam. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Yang pertama, dataran rendah. Ciri-ciri dari dataran rendah yaitu 1. Ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udara di sekitar dataran rendah akan terasa panas. Jenis tanaman yang dapat ditanam di dataran rendah antara lain padi, jagung, buah mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, dataran tinggi. Ciri-ciri dari dataran tinggi yang pertama, ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udara di dataran tinggi terasa dingin. Yang ketiga, tanah yang dimiliki di dataran tinggi subur. Jenis tanaman yang dapat ditanam di dataran tinggi antara lain wortel, kentang, apel, dan lain sebagainya. Berikutnya, pantai. Ciri-ciri dari pantai yang pertama, ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udara di sekitar pantai akan terasa panas. Dan yang ketiga, tanah di sekitar pantai kurang subur karena mengandung pasir. Jenis tanaman yang bisa hidup di sekitar pantai antara lain pohon kelapa dan juga pohon kakao. Selanjutnya ada pegunungan. Ciri-ciri dari pegunungan yang pertama, ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udara di pegunungan akan terasa lebih dingin. Yang ketiga, tanah di sekitar pegunungan akan subur. Jenis tanaman yang dapat hidup di daerah pegunungan antara lain teh, karet, pohon kina, dan lain-lain. Jenis sumber daya alam. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan atau dihasilkan apabila sumber daya alam tersebut telah habis dimanfaatkan. Yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah habis digunakan.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui bersifat tidak akan habis ataupun punah. Sumber daya alam ini akan tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat, seperti hewan dan tumbuhan. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan, sedangkan tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama mineral logam, contohnya seperti emas, perak, besi, tembaga, dan aluminium. Yang kedua, mineral bukan logam atau batu-batuan. Contohnya seperti pasir, marmer, batu kapur, kaolin, asbes, dan granit. Dan yang ketiga, sumber energi. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, dan tenaga surya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita nantikan video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.